Baik, bisa dimulai sekarang ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya nggak kelihatan wajahnya. Sudah Bu, sudah saya persiapkan. Nggak, maksudnya kok nggak on kamera? Oh, ya, ini Bu. Nah, baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, bisa salah satu untuk memimpin doa. Silahkan untuk Mas Indra Kurniawan untuk memimpin doa agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baik, teman-teman yang lain, sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ah, Berdoa selesai. Nah, baik, setelah berdoa, Bapak ingin tanya, bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Pak. Pak. Gini, Bapak punya jargon. Nanti kalau Bapak tanya, bagaimana kabar kalian? Kalian jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, yes, 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 gitu ya. Siapa? Baik, Pak. Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Yes, 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 yes. Yes. Alhamdulillah. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak ingin tanya, apakah hari ini ada teman-teman yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Oh, Tidak ya. ada. Berarti hari ini masuk semua ya. Nah, untuk memulai kegiatan, sebelum memulai kegiatan memasuki pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Oke, mungkin sudah cukup. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak ingin tanya, apakah kalian pernah berkunjung ke suatu tempat? Di mana dan kapan kalian berkunjung ke suatu tempat? Coba saya ingin tanya Mbak Melenia. Bisa diceritakan Mbak Melenia? Iya, Pak Raul. Nah, Mbak Melenia pernah berkunjung ke suatu tempat tidak? Di mana dan kapan itu? Pernah saya berkunjung ke tempat wisata. Saya sangat senang berkunjung ke sana karena saya ke sana bersama keluarga saya dan saya dapat eh, menaiki dan melihat wahana-wahana yang ada di sana. Coba Bapak ingin mendengar suaranya yang lain. Coba untuk Mbak Eka Leli bisa diceritakan pengalamannya berkunjung ke suatu tempat?
Saya pernah berkunjung ke pantai, Pak, di pantai Papuma, Jember. Baik, baik, baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara membuat laporan perjalanan menggunakan pedoman kata tanya adik Simba, anak-anak. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya harap kalian dapat menuliskan teks laporan perjalanan ke suatu tempat dengan panduan kata tanya adik Simba, yakni kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bapak mempunyai video yang menarik. Apakah kalian ingin menonton? Iya, Pak. Pak, Iya, Pak, ingin, Pak. Oh, Pak. Baik, Bapak putarkan ya. Silahkan disimak videonya, teman-teman. Apakah suaranya terdengar jelas? Putus-putus, Kurang Pak. kurang Ya. jelas, Pak. Pak, Bentar. Biasanya lebih dipakai untuk tampilkan segala macam hal yang berhubungan dengan budaya Jawa Timur. Nah, inilah Taman Bidang Budaya terletak di Kota Malang. Coba kita jalan-jalan lagi menuju ke sini melihat apa sebenarnya yang aneh tempat ini. Cara yang ada di depan ini. Oke, apa kita sebentar saya akan ajak kalian semua masuk ke dalam. Kita coba masuk ke dalam melihat apa saja yang ada di dalam tempat ini. Kayaknya bagus juga buat foto-foto di sini. Oh ya, tempat menarik di Jalan Soekarno-Hatta. Kalau kamu bisa jalan, atau kalau kamu berada di tempat rumah sakit Universitas Brawijaya. Nah, ini adalah bagian dalamnya dan tidak tahu apa isi dari gedung ini karena saya belum pernah masuk ke dalam. Ini pengalaman pertama kali saya masuk, maka saya tidak tahu. Oke, ini adalah bagian dalam dari gedung. Ini bagian dalam, masih bagian depan dan kalau kita lihat
Nah, dari video tadi, Bapak ingin tanya, apa yang kalian lihat dalam video tadi? Taman Krida. Ya, di dalam Taman Krida tadi ada apa saja, Mbak Mutia? Siap. Ada Ya, patung Pak Ada Raul. sebuah bangunan ada sama ada patung. patung. Mm-mm. Terus yang bentuknya kayak pintu itu apa ya? Namanya? Gapura. Gapura, benar sekali. Nah, di mana letak video itu diambil? Daerah Jawa Timur. Di Malang, Pak. Malang. Malang, Pak. Di Malang, Pak. Di Malang. Lokasinya tadi apa namanya? Buat Taman Krida. Taman Krida. Taman Krida. Taman Krida. Benar sekali. Pinter anak-anak Bapak. Nah, selanjutnya dari pertanyaan Bapak tadi, coba kalian masing-masing dari kalian menuliskan contoh kalimat yang menggunakan kata tanya adik Simba di kolom komentar. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Silahkan untuk tema pertanyaannya bebas. Yang penting memuat kata tanya adik Simba. Ada satu, Mbak Eka Leli, di mana Taman Krida pada video itu. Ayo yang lain, ditunggu. Oh, bertambah lagi ada Mbak Melenia, ada Alfi, ada Dimas, ada Indra, dan Mbak Amalia. Oke, mungkin sudah banyak dan sudah cukup. Jadi tugas kalian hari ini, kalian akan Bapak beri tugas untuk membuat teks laporan perjalanan ke suatu tempat secara berkelompok. Nah, estimasi yang Bapak berikan untuk pengerjaan tugas ini adalah 15 menit. Apakah anak-anak bisa membuat teks laporan dalam membuat teks laporan perjalanan selama 15 menit? Bisa. Nah, baik. Untuk selanjutnya, Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok besar ya. Nanti akan Bapak berikan breakout room dan Bapak sajikan LKPD di setiap kelompok. Dimengerti? Mengerti, Pak. Mana? Apakah breakout room Bapak sudah muncul? Belum. Belum, toh? Sudah. Sudah, Pak. Nah, silahkan masuk ke ruangan breakout room yang sudah dibagi ya, sesuai SD kalian. Ya, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan berkeliling di setiap room untuk membagikan LKPD.
Rek, LKPD ini ning jero modul aku lali gak download bukaan yo. Kan Iya, modulnya wis di-share ndek grup besar kok. heeh, yo wis iku. Kerjano LK 1 2 3. Paham kan? Kabeh sing garap. Yo kabeh rek. Engko dipresentasekne engko kene wis presentasi. Koyoke kalian lebih paham deh. Hah. Oke, wes Ngaglek ae lho, ngaglek. Kene sapa sing presentasi? wis Aku bolak-balik sih. Kak. Ojo awake ae, Ul. Yo wis. Sing presentasi wis Telogoma, sing iki sing presentasi modul kan wis Telogoma, sing lain ae. Oh, yo wis lah. Ku lho Ul, rungokno Mbak Farah Ul. Oke, siap. Ya sik tak pindah yo. Rek LKPD ini ning jero modul downloadan dhewe. Oh, siap. Hmm. Kiko, Raul, Raul. eh, Dek, apa modulmu iku langkah-langkah CRT-ne gak dicantumno ya? sik. Aku koyoke gak enek deh. Ya Pokoknya wes, semangat. heeh. Pokoknya penting iku nganu berbasis kearifan lokal wis aku. Bingung soalnya apa nyantumne ning langkah ndi. Oke, ya wes. Wes langsung dikerjane LK 1 2 3 yo. Siap. Jos. Siki kurang sapa nek ngaklik. Aku gak melu ya, Rek. Wes tak pindah sik. Sampai promosi. Ojo narsik iki lagi dia guys. Ngulang ya. Guys, ini LKPD-nya di dalam modul ya. Kan tadi udah di-share di grup. Silakan dikerjakan LK 1 2 3. Oke. Pak Ul. Nah, guys. Apa ditampilkan nanti Mas Raul? Yo, nanti kalian tampil yo presentasi. Loh kok kene? Kalah mandak cerita pengalaman dolan lo. Gampang kuwi. Ditampil maksudnya Word wordnya ah. ditampilkan apa enggak kan? Enggak usah cerita langsung gitu ya wis. Ya, Oke. Dimas nanti yang cerita katanya. Oh no. Heeh. Ya wis Dim. Iya, Pak. Ya Dimas. Iki kurang tugas sih. Cuma 2. Mari mengamati sama mari berlatih itu loh. Nanti yang ditampilkan mari berlatih. Pasti gak munir. Iya, rak munir. Dian sih. Wes. Ya saya tak pindah dulu. Kalau saja. Ayo gonku bingin iki lho. Goro-goro nih. Tak tutu emek pagel. Main magic. Itu.
Wis arek nek kerja nih. Engko apa sing kapan di mana iku kita bahas secara klasikal. Aku ora ngerjakne. Aku juga belum ngerjain. Aku Ul. tak Gimana sih? garap lo ul, tak keplak lo ul. Ya kok rene sing kerjani. Iya tuh Ais nggak tahu garap iki. Astagfirullahalazim ya Allah, aku selalu menjawab dan Jul, Aku arep ngerjakne mosok tak kerja. Oi, Sih. ya rekan aku Jul. Sik tak delok bene sawur jejer. Mana rek progres? Oh, buta orang. Ul, ini tampil semua, Ul. Gak wis ben ngaji perwakilan. Iku lho sing ngamati iku lho kerjakno, tapi kok dadi nek ditakoni cek Apa? Anak orang kubu bakso ambek lengkapan, Cok. Bakso pun. sik Ini apa itu bener? Coba bakso kan. iki sik tampil. Bakso gunung Bim. Iki lho griseni wong tampil ya. Iki wis dikon balik rek karo Buin, ayo wis. Ayo, ayo. Yo wis tak tutup. Sik. Sama lucu. Ini sudah kembali semua di ruang utama? Oh, belum, masih 17 peserta. Nah, kita bahas LK yang pertama dulu ya, teman-teman, yang mari mengamati. Jadi, tugasnya kalian adalah mencari informasi penting menggunakan kata tanya adik Simba, yakni apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan memasukkannya pada kolom yang telah disediakan. Mungkin teman-teman semua ingin menjawab. Coba Mbak Mas Bima, informasi apa yang sampean dapatkan dari teks bacaan ini? Tujuan utama perjalanan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, kata tanya yang digunakan? Apa? Apa? Benar sekali. Tepuk tangan semuanya. Mungkin ada tambahan? Coba. Saya Pak Naul. Ah, itu. Silakan Mbak Amalia. Informasi apa yang Mbak temukan dan kata tanya yang digunakan? Mohon maaf Mbak, masih di mute. Dari bacaan yang saya baca tentang study tour sekolah dasar ke Taman Safari itu, yang saya temui informasi penting bahwa mereka itu ke Taman Safari sampai pada pukul 9 pagi. Nah,
Terus kata tanya yang digunakan apa ya, Mbak? Kan tadi informasinya kami Ya, tiba di Taman Safari pada pukul 9 pagi dengan penuh antusiasme. Nah, kata tanya yang digunakan itu apa ya? kapan Pak? Oh, kapan? Benar sekali. Coba yang terakhir. Satu lagi, siapa yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Nah, silakan, Mbak Farah. Informasi apa yang Mbak temukan dalam teks ini dan kata tanya yang digunakan? Para siswa dari Sekolah Dasar Negeri Kaliboto melaksanakan study tour ke Taman Safari. Kata tanyanya di mana, Pak? Mana? Benar, boleh. Pinter anak-anak Bapak. Terima kasih telah menjawab anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke LK2, yakni membuat teks laporan perjalanan ke suatu tempat dengan informasi penting menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, agar menarik, Bapak pilih secara random saja ya. Mungkin dari Dimas Ergantara. Nah, silakan membacakan hasil perjalanan bersama teman kelompoknya. Silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Mohon maaf, Mas Dimasnya nggak bisa. Apakah saya ya, Pak, bisa membacakan hasil pekerjaan tentang mari berlatih ini? Oh, begitu. Baik, silakan Mbak Ananda. Bisa dibacakan hasil kerja kelompoknya ya. Terima kasih, Pak. Jadi, cerita yang kami buat adalah berlibur ke rumah nenek. Pada liburan semester 1 kemarin, saya, ayah, ibu, dan adik berlibur ke rumah nenek di desa. Desa nenek terletak di Kadangsari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Meskipun ada saluran internet dan TV kabel, tetapi kami sangat menikmati liburan kami di tempat nenek. Liburan di desa nenek menyenangkan, walaupun musim pandemi, alhamdulillah semua sehat selalu. Kami banyak menghabiskan waktu di kebun dan sawah. Meski harus selalu berhadapan dengan terik matahari, tetapi saya dan adik tidak gentar. Selain matahari yang terik, kebun dan sawah nenek juga menghadiahi kami udara yang sejuk dan segar. Udara yang jauh berbeda dengan apa yang ada di kota tempat kami tinggal. Udara di desa nenek jauh lebih segar dari perkantoran karena di desa tak banyak kendaraan yang mengeluarkan polusi ke udara. Selain itu, desa juga dipenuhi pepohonan yang rindang. Pohon sendiri adalah pendaur udara yang baik. Saya, ayah, ibu, dan adik sangat senang berada di sana. Sudah, Pak. Nah, bagus. Baik, silakan teman-teman yang lain bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap perjalanan yang telah dilakukan Mbak Ananda ini. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin begini. Bagaimana suasana di kampung di sana, Mbak Ananda? Bisa diceritakan? Tuh. Coba yang lain memberikan pertanyaan. Mungkin Mbak Tri Indah. Nah, silakan bertanya Mbak Tri Indah. Mas Raul. Siapa yang melakukan perjalanan tersebut? Mas Raul. Ya, Bu. Oke, karena keterbatasan waktu, saya kira kesempatan bertanya itu kan sudah kelihatan. Mungkin
Lewati lanjut yang kurang terlihat sampai di penutup supaya tidak lama-lama. Oh gitu. Ya Bu. Baik Bu. Tahapannya paling enggak sudah kelihatan gitu. Tapi bisa dipersingkat. Oke Bu, baik. Nah, anak-anak, setelah mempelajari hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Kita tadi belajar apa saja? Belajar Adik Simba, kata Pak. tanya, Pak. Kata tanya adik Simba. Apa saja kata tanya adik Simba itu, anak-anak? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, Pak. Nah, betul sekali. Nah, untuk menambah, sebentar. Nah, untuk mengetahui hasil pengetahuan kalian, Bapak akan membagikan soal tes evaluasi. Silakan kalian kerjakan secara mandiri ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, seperti ini soal evaluasinya. Silakan Bapak kerjakan. Silakan kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 15 menit. Nah, untuk pengumpulannya silahkan kalian kumpulkan di WA grup kita ya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Jangan lupa menuliskan nama dan nomor absensi kalian. Skip ya. Ya, Pak. Baik, Bapak ingin tanya, kesan pesan pembelajaran hari ini bagaimana anak-anak? Apa kalian senang? Senang, Pak. Seru. Nah, apakah kalian gembira? Gembira, Gembira, Pak. Pak. Bahagia. Bahagia. Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari ini? Bercerita, Pak. Bercerita. Nah, kegiatan yang menurut kalian yang menyenangkan itu bagian yang mana ya? Baca cerita, Pak. Ceritakan pengalaman, Pak. Nah, ada yang membaca cerita, ada yang menceritakan pengalaman. Nah, baik, untuk pembelajaran besok, silahkan kalian pelajari buku Bahasa Indonesia pada bab 8, ya anak-anak. Iya, Pak. Nah, untuk penutup pembelajaran ini, Bapak akan memimpin doa. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran hari ini Bapak tutup. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semangat belajarnya ya anak-anak. Iya, Iya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Raul. Silakan dilanjutkan refleksi oleh observernya. 3 orang tadi, silakan bergantian menyampaikan. Baik, Bu, saya akan menyampaikan hasil observasi saya terkait pembelajarannya Mas Raul. Dari pembelajaran itu, kegiatan CRT-nya tersirat pada kegiatan awal yang dikaitkan dengan tempat wisata yang ada di Kota Malang, dikaitkan dengan tema yang ada yaitu tentang laporan perjalanan dengan kata tanya di Simba. Sehingga dengan pengenalan tempat wisata yang ada di Malang ini bisa membuat peserta didik memahami betul. Oh, saya pernah melakukan perjalanan ke situs budaya atau tidak gitu. Gitu mungkin. Terima kasih. Yang lain? Observer yang lain lanjut.
Baik, saya masuk untuk dari penampilan Mas Raul tadi. Saya rasa saya cukup puas karena ada 5 tahapan CRT yang menurut dari GAI itu sudah masuk, namun ada beberapa poin yang saya rasa masih kurang cukup mengena, jadi masih hanya tersirat, yaitu apa yang saudara coba konstruksikan, maksudnya budaya apa sih yang coba Mas Raul ini konstruksikan kepada peserta didik. Nah, dan juga mengenai materi Adik Simba. Nah, seharusnya ini sebelum dimulai diskusi itu terlebih dahulu guru memberikan pengertian Adik Simba itu apa sih. Nah, terus dari beberapa kata tanya itu eh, pantasnya itu dipakai pada saat apa. Nah, contohnya apa, kata apa itu digunakan pada saat apa. Terus bagaimana itu digunakan pada saat apa. Nah, itu yang saya rasa masih kurang atau masih belum diberikan kepada peserta didik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Lanjut, satu lagi. Observer yang lain. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Menurut pengamatan saya, selama pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Raul, yaitu untuk pembelajarannya sudah runtut sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan, yaitu PJBL. Akan tetapi untuk langkah-langkah pada penggunaan pendekatan CRT-nya belum muncul dikarenakan pada tiap langkah-langkah di modul ajar itu masih belum dicantumkan secara jelas. Akan tetapi pada saat pelaksanaan proses pembelajaran itu sudah mencakup mulai dari identitas diri, pemahaman budaya, kolaborasi, kemudian berpikir kritis dan konstruksi transformatif. Dan di mana tadi pembelajarannya sudah sesuai dengan langkah-langkah CRT. Mungkin kurang lebih saya juga sama seperti Mas Willy tadi untuk pembahasan tentang adik simbanya itu masih kurang jelas atau detail. Mungkin kalau misal itu dilaksanakan pada peserta didik sesuai di sekolah, mungkin itu masih berpikir secara abstrak, belum mengetahui secara jelas apa itu tentang penggunaan adik simba. Untuk pendekatan CRT-nya sudah mulai muncul, Bu. Gitu, Bu, menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kembali ke guru modelnya. Bagaimana rancangan dari guru model terkait dengan penerapan CRT-nya dalam implementasi dan yang sudah dirancang, sudah disampaikan? Iya, Bu. Sudah saya masukkan di bagian awal, terutama di bagian apersepsi dan pertanyaan pemantik berdasarkan video. Oke, terima kasih. Nah, dari perancang sendiri berupaya untuk menerapkan CRT-nya itu ditekankan terlihat di apersepsi tadi ya, dengan menampilkan video ya, itu baru di apersepsi ya, video yang ada di daerah Suhat itu ya. Iya, Bu. Lebih tepatnya di Taman Krida Budaya. Ya, di Suhat itu sebagai gambaran budaya yang ada di daerah sekitar Malang begitu. Iya, Bu, seperti itu. Budaya apa? Kayak lebih kearifan lokal yang ada di Malang itu berupa tempat rekreasi begitu, Bu. Oh, kearifan lokalnya tempat rekreasi begitu. Ya. Oke. Terus kita lihat di perjalanan berikutnya perlu dipahami bahwa pendekatan CRT itu bukan satu-satunya yang mewarnai di dalam pembelajaran. Pembelajaran itu kan sebagai suatu sistem, sebagai wahana atau sebagai tempat untuk bisa menampung dan mengimplementasikan berbagai macam hal, termasuk
model pembelajaran, termasuk memperhatikan perkembangan peserta didik, termasuk memperhatikan asesmen, termasuk memperhatikan di strategi pembelajaran dan macam-macamnya ya. Semuanya tempatnya ada di pembelajaran, sehingga kalau menekankan pendekatan CRT itu bukan satu-satunya, tapi yang lain tidak boleh ditinggal. Nah, kalau saya melihat perjalanan pendidik pembelajarannya tadi, terkesan dan yang mungkin didesain oleh guru modelnya, ini menerapkan pembelajaran apa? Kalau saya tangkap itu masih lebih banyak berinteraksinya, ini adalah gurunya. Sehingga kalau saya melihat urutan-urutan dan prakteknya, itu kesan saya itu masih di pembelajaran pembelajaran langsung. Yang di situ lebih menguatkan kepada dominansi guru, walaupun di situ sudah berupaya memberikan kegiatan-kegiatan dengan LK begitu, tapi bagaimana menanggapi hasil pekerjaan LK dan sebagainya itu belum sepenuhnya dikuatkan, didominasi oleh siswa, tapi masih banyak dipandu oleh guru dan bertanya dan jawabannya seperti apa. Nah, itu yang kesan saya, tapi saya perlu klarifikasi ke gurunya, guru modelnya. Gimana model yang diterapkan ini, model apa? Sebenarnya model yang saya gunakan itu sudah berpusat kepada siswa, Bu. Ya, model apa maksudnya yang diterapkan? Model PJBL, Bu. PJBL. Ya. PJBL, tapi PJBL-nya kurang kelihatan ya. Kalau mau menerapkan PJBL sebetulnya bagus, tapi sintaks-sintaks PJBL tidak bisa kurang terlaksana dengan baik. Yang pertama itu kan diorientasikan ke yang pertama itu ada penentuan masalah. Ya. Masalahnya kalau tadi diberikan gambaran di apersepsi kilas budaya, dan yang menjadi problem itu paling tidak juga ditemukan oleh siswa. Nanti ditemukan oleh siswa. Kalau temanya itu adalah perjalanan apa Mas? Wisata, perjalanan apa? Perjalanan di suatu tempat, Bu. Nah, tadi yang perlu dikritisi, pertanyaan awal itu yang ditanyakan, pernahkah kalian pergi ke suatu tempat? Tempat itu kan di mana saja ya? Di luar sekitar kita itu kan bisa tempat ya. Tapi tidak ada batasan. Kalau itu arahnya memang fokus mau mengarahkan ke budaya dan budaya apa yang mau dituju, itu paling tidak jangan luas sebebas-bebasnya sehingga nanti siswa itu bisa memungkinkan jawaban itu bisa kemana-mana dan bisa menimbulkan suatu pertanyaan. Pergi ke satu tempat. Tempat mana? Pasar itu juga tempat, toko itu juga tempat, sekolah juga tempat, ke tempat rekreasi, pantai juga tempat. Tadi kan ada ke pantai. Ke pantai itu apakah itu bagian dari budaya? Atau apa? Sudah masuk enggak itu? Terus kemudian tadi ada yang cerita ke satu tempat itu fokus lokasi itu kalau mau diarahkan ke suatu tempat terkait budaya, ya lebih baik sudah dipersempit. Nah, kemudian memunculkan pertanyaan. Pertanyaan itu ditangkap oleh siswa kalau PJBL, dan itu akan dikembangkan jadi satu kegiatan proyek. Nah, kalau misalkan diarahkan ke suatu tempat, maka itu menjadi pertanyaan mau kemana dan sebagainya, maka ada kebebasan dari kelompok itu untuk mencari tempatnya di mana. Tapi kalau ini enggak, semuanya sama, seragam, membaca bacaan. Perjalanan apa tadi? Perjalanan ke taman safari, ya. Semuanya fokusnya sama, terus disuruh cerita sama, pertanyaannya sama, berarti jawabannya juga akan cenderung sama. Itu
proyeknya nggak pas itu. Mestinya langkah-langkah di proyek itu kan ada pengembangan ya, mendesain ya. Jadi kalau didesain mau pergi ke satu tempat, tentu kelompoknya itu akan berpikir kemana kita mau kemana, dan terus menentukan tempat sehingga ada kreativitas. Gitu. 4C akan muncul, dia akan berpikir kritis, dia butuh kolaborasi. Sekali lagi dalam pembelajaran di PPG itu harapannya perlu membelajarkan kepada siswa 4C. Model-model pembelajaran inovatif kalau diarahkan ke PJBL saya kira sudah terarah, cuman prakteknya itu masih pembelajaran klasikal, masih terkesan kepada pembelajaran langsung, walaupun di situ ada kegiatan-kegiatan yang dipandu diarahkan oleh guru, tapi semuanya masih tertuju sama. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang memberikan kesempatan bebas seperti di proyek. Setelah mendesain, kegiatan berikutnya apa? Mewujudkan ya. Mewujudkan berarti dia butuh pengalaman. Pengalamannya itu tidak harus pergi jauh-jauh. Misalkan itu fungsinya untuk menerapkan kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, dan seterusnya. Itu. Terus kemudian budayanya, culturally responsif teachingnya itu supaya tidak hanya fokusnya ada di apersepsi, tapi ini menjadi bagian di dalam proses dengan pendekatan culturally yang mana di proses itu yang bisa dimanfaatkan gitu. Kalau apakah perjalanan saja yang maknanya itu budaya, atau mungkin kalau di sekitar kita karena tadi persepsinya di daerah Malang berarti siswa yang belajar ada di daerah Malang. Kalau misalkan mengenal budaya tadi kan berkaitan dengan budaya itu permainan yang khas itu apakah juga menjadi budaya ya yang berbeda? Bisa, Bu. Nah, misalnya anak-anak sering main dakon atau main apa begitu. Kalimat-kalimat yang untuk mengungkapkan siapa yang bermain, di mana tempatnya, terus kapan dilakukan, bagaimana cara mainnya, itu bisa enggak dipakai untuk mengungkap? Bisa, Bu. Sehingga tema itu tidak hanya dibatasi perjalanan, tapi yang tidak harus jauh-jauh, tapi masih masuk di budaya, kira-kira siswa akan berpikir, mendesain, kira-kira kita mau melakukan apa ya, dan itu menjadi bagian dari pengalaman. Tadi katanya pengalaman, tapi prakteknya membaca. Kalau membaca itu bukan pengalaman namanya. Dari menyimak, memahami, gitu ya. Nah, sehingga nanti siswa misalnya kita berpikir, ayo bermain tentang apa yang sesuai dengan, karena lingkungannya yang dibuat kan nyaman, aman, harapannya kan begitu. Nah, anak senang, kalau senang itu akan nyaman enggak? Aman enggak bagi anak? Iya, Bu. Itu akan bisa dipakai sebagai sarana, dan di situ dimainkan, berarti pengalaman ada, bisa diceritakan, dilaporkan, membuat kalimatnya juga bisa. Dan ada kreativitas, kreasi dari masing-masing kelompok itu berbeda. Kemudian pengembangan berpikir kritisnya dia harus berpikir sendiri dalam kelompok itu muncul. Nanti diceritakan, komunikasi muncul. Itu yang bisa dikuatkan kalau pilihannya PJBL itu akan bagus, jadi pembelajaran inovatifnya akan muncul. 4C-nya juga akan muncul, proyeknya itu muncul, budayanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana belajar, gitu. Itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian kalau tadi yang nggak pasnya saya lebih mengidentifikasi itu masih ke pembelajaran langsung pertama. Itu budayanya lepas dengan kegiatan berikutnya itu perjalanan dari suatu cerita. Kemudian diminta mengerjakan LKPD, LKPD-nya sama.
untuk semua kelompok. Dan ya, variasinya kurang. Begitu. Berpikir kritisnya juga masih kurang kuat. Dan bagaimana kekuatan dari kelompok untuk berkolaborasi, bekerja sama, begitu masih banyak dibantu oleh guru, sehingga satu persatu tadi digali pertanyaan apa betul, pertanyaan berikutnya, dan itu menunjukkan ciri-ciri yang masih ke teacher center. Itu yang bisa saya tambahkan ya. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira bisa menginspirasi kembali untuk bisa memperbaiki bagaimana ini akan bisa dilakukan. Dan tugas berikutnya, saudara diminta di sini menyampaikan ke guru pamong atau di situ menunjukkan ya, meminta umpan balik. Rancangan Anda dan asesmennya tadi diminta untuk dibawa ke guru pamong, ya, untuk meminta umpan balik dari guru pamong terkait dengan itu tadi rancangan yang harapannya adalah menerapkan CRT. Itu yang dielaborasi, ya. Itu. Nah, kalau misalkan PPL-nya sudah selesai, maka bisa dikirim lewat dan dikomunikasikan dan mohon tanggapan umpan baliknya itu disampaikan kalau itu adalah rencana yang terapan dengan CRT. Begitu kan? Yang ada di modul untuk tahapan, semoga bisa ditindaklanjuti. Dan koneksi antar materi silahkan dikembangkan sendiri kalau hari ini pertemuan terakhir ya. Benar? Nggih, Bu. Oke, Bu. Itu tambah dari saya, ada komentar, ada pertanyaan? Mbak Mutia, bagaimana? Saya rasa sudah cukup, Bu. Oke, lanjutannya silahkan dilengkapi sendiri, tetap semangat untuk bisa menerapkan dengan baik, perlu penguatan-penguatan kembali dan hal-hal yang masih kurang bisa ditingkatkan supaya nanti implementasinya bisa terlihat dengan baik kalau mau menerapkan CRT. Begitu ya. Jadi konsep budaya, CRT budayanya itu ruang lingkupnya seperti apa saja. Dan itu tadi yang saya khawatirkan karena contohnya bahwa budaya itu ada di apersepsi, ya hanya sebatas di apersepsi kembali yang diprosesnya tidak banyak dimanfaatkan. Dan lebih penting dan bisa dimanfaatkan terutama di proses itu akan lebih bagus. Karena mendekatkan budaya itu dengan kehidupan masyarakat termasuk anak-anak yang itu lebih dikenal kata filosofi if I do I understand. Jika bekerja dengan sesuatu yang nyata dan itu bisa dialami dan itu ada dalam ruang hidup mereka, itu akan lebih mudah. Contoh, misalkan kok secara umum diberikan contoh belajar dengan misalnya mempelajari keanekaragaman. Anak-anak yang ada di daerah Batu itu lingkungan sekitarnya itu didukung oleh tanaman-tanaman bunga. Tapi kok yang belajarnya dengan bermacam-macam ikan sebagaimana yang dipahami oleh anak-anak ada di daerah pantai, itu lebih sulit memahami dan itu mungkin bisa lebih baik belajar dengan mengenal berbagai macam tanaman yang ada di sekitarnya untuk mengenal keragaman. Nah, itu contoh dari bagaimana menerapkan CRT itu akan mempermudah siswa untuk bisa belajar mencapai tujuan. Saya kira itu gambarannya seperti itu. Begitu ya. Monggo silakan dikembangkan sendiri untuk menginspirasi, mengembang lebih baik. Terima kasih Mbak Mutia dan teman-teman.
Kalau ini pertemuan terakhir berarti sudah tidak ada, tinggal UAS ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dan khilaf saya, bisa diakhiri, dan kalau sudah tidak ketemu nanti ketemunya teman-teman berhari raya. Oleh karena itu selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. tanya. Bu. Ada yang mau saya tanyakan sebentar. Ini tadi kan kita sudah mempraktekkan micro teaching ya. Ya. Nah, itu yang kami up rekaman ini tadi atau bikin ulang? Nah, karena mereka membuat masing-masing, kalau micro teachingnya semua gimana tugasnya membuatnya satu kelompok satu tugas atau satu tugas untuk satu kelas kemarin? Individu, Bu. Individu. Rancangannya individu. Iya. Oh, rancangannya individu, rancangannya tetap Mbak ya. Karena itu hasil pemikiran sendiri, tapi kalau videonya supaya ada video yang tadi enggak apa-apa. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Yeah. Terima kasih, Bu. Ya. Gila, Dra. Bu mati. Indra dijoin. Ya mokel. Astagfirullahalazim, ya Allah Bima, astagfirullah. Ya Allah. Mokel aree. Kayak elo bedino Bima iki gak tau poso. Ya Allah Hendrik Iki lo, kita Hendrik bareng lo. Ya Allah Hendrik, astagfirullah Hendrik. Ya Allah. Ya Allah Reza. Ya Allah. Bima lagi men. Arek aku praktek subas mangan lho. Pembalasan akan Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah Bima. Ya Allah Hendrik. Pembalasan akan